Tetapi begini, apa yang berusaha mereka raih dengan ini? Ini adalah dengan berusaha mewujudkan kayak ya memang benar ada peristiwa pelecehan di Magelang tersebut, dan kalau itu nanti terbukti, itu akan meyakinkan Yang Mulia Hakim bahwa FS dan juga PC melakukan pembunuhan tersebut adalah karena faktor spontanitas, bukan karena berencana. Karena ada 3 hal ya, ada 3 poin paling tidak untuk mengatakan pembunuhan itu berencana atau tidak. Salah satu poinnya adalah ada faktor ketenangan dalam melaksanakannya. Dan kita ketahui dari fakta persidangan, pada saat FS memerintahkan Barada Eliezer, kemudian juga sebelumnya marahnya kayak gimana sih kalau dari ceritanya Eliezer? Ya kalau seandainya dalam hal terlambat, kemudian ketika harus bertugas, harus bangun pagi, dan ada yang kedapatan terlambat, tentunya itu dimarahin. Jadi kalau yang disampaikan tadi bahwa beliau temperamental, ya kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh saksi dari PHL itu ya. ketika seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pengidap gangguan ini mengalami kepribadian yang berubah-ubah, tetapi hal ini tidak disadarinya. Bahwa ketika ada yang berbuat salah, tentunya FS ini marah ya. Jadi pernah klien saya membuat salah, kemudian mendapat teguran ya. Kemudian juga klien saya melihat kepada ajudan yang lain ketika berbuat salah juga sama ya. Pak Ferdi Sambo ini kalau ada perintah dan tidak dilakukan atau dilakukan tidak sesuai dengan perintahnya, apa yang biasanya Pak Ferdi Sambo ini sikapnya? Kalau masalah itu saya tidak tahu. Ya kalau masalah pekerjaan yang tidak sesuai pasti dimarahi. Temperamen berarti Pak Ferdi Sambo. Ya. Kesaksian sopir ambulans lihat jasad Brigadir J usai ditembak, tubuh terlentang, wajah ditutup masker. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan kondisi jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi terlentang di Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi terlentang di lantai. Yosua memakai baju warna putih dan wajahnya ditutupi masker hitam. Kesaksian ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 7 November 2022. Posisinya telentang, cuma pakai baju dan wajahnya ditutupi sama masker. Yang mulia, kata Syahrul kepada hakim di persidangan. Sopir ambulans bernama Ahmad Syahrul Ramadan mengungkapkan kondisi jenazah Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J sesaat setelah ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Menurut Syahrul, saat itu dirinya melihat jasad Brigadir J dalam posisi telentang di lantai. Yosua memakai baju warna putih dan wajahnya ditutupi masker hitam. Kesaksian ini diungkap Syahrul saat menjadi saksi dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Richard Eliezer atau Baradae, Bribka Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 7 November 2022. Syahrul mengatakan saat itu dirinya tak mendapat penjelasan soal siapa sosok jasad tersebut atau peristiwa apa yang baru terjadi. Oleh anggota Polri yang tak diketahui namanya, Syahrul mengaku diperintahkan untuk mengecek nadi jasad Yosua. Setelah melakukan pengecekan, Syahrul memastikan tak ada denyut nadi Yosua, sehingga dipastikan Yosua sudah meninggal dunia. Syahrul lantas diperintahkan untuk mengevakuasi jasad Yosua oleh anggota Polri yang laki-laki tak diketahui namanya. Saya bilang izin Pak ambil kantong jenazah, kata Syahrul mengingat percakapannya di rumah Sambo saat itu. Memang ada di mobil kamu kantong jenazah? Tanya anggota polisi yang tak Syahrul ketahui namanya. Ada Pak, jawab Syahrul. Oh iya sudah ambil, lanjut anggota Polri tersebut. Saya jalan tetapi saya diikuti sama anggota, tapi saya tidak tahu namanya. Lalu saya ambil kantong jenazah di dalam mobil, masuk kembali ke dalam rumah, ungkap Syahrul. Syahrul lantas menggelar kantong jenazah di dekat jasad Brigadir J. Dia juga meminta anggota Polri yang ada di sekitarnya membantu dia memasukkan jasad Yosua ke dalam kantong.
Saya bilang sama anggota yang di rumah itu, "Bapak boleh minta tolong dibantu?" Kebetulan saya yang di bagian kepala